2 minggu yang lalu Anda masih ingat apa yang kamu dan saya dengar pelajari di sini? Masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Damai? Oke, buka dulu Yohanes pasal berapa? 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Oke, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Anda bisa mengerti ya. Satu damai sejahtera tetapi ada dua hal di situ yang terjadi. Yang pertama, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Yang kedua, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi ada dua hal ditinggalkan di situ. Belum tentu orang semua bisa menerima damai sejahtera. Kenapa? Kamu bisa lihat dunia pun juga menawarkan damai sejahtera. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dunia juga menawarkan damai sejahtera. 1, 2, 3. Ya. Bedanya Anda bisa lihat. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti ada yang seolah-olah damai sejahtera. Tapi sebenarnya itu bukan damai sejahtera. Makanya kadang-kadang kamu lihat orang bisa senang. Tapi senangnya hanya cuma sesaat. Orang bisa mengalami aduh saya senang sekali. Makanya dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai, dia pergi kemana lagi? Kasih tahu kemana yang dia suka. Jadi dunia juga menawarkan damai sejahtera tapi damai sejahtera yang semu. Atau yang sementara. Makanya Alkitab bilang apa? Yang diberikan oleh Bapa itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itu teman-teman Anda harus bisa memastikan damai yang kamu miliki dalam hidup kamu dan saya. Itu benar-benar damai yang berasal dari siapa? Dari Bapa kita. Begitu. Kasih tahu damai sejahtera itu ada di muka bumi ini. Tapi damai sejahtera itu harus masuk ke dalam hidupmu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Damai sejahtera itu ada. Tapi masuk dan hidup dalam hidup kamu kan butuh perjuangan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Damai sejahtera tidak turun langsung. Tapi butuh perjuangan. 1, 2, 3. Yalah. Anda bisa damai cuma sesaat. Waktu Anda di sini saya rasa damai di hadirat Tuhan. Ya sudah di hadirat Tuhan saja. Supaya lu damai terus. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tapi kadang-kadang ada panggilan yang lain yang membuat kamu keluar dari hadirat Tuhan. Betul tidak? Saya rasa nih sudah mau pulang lah ya. Sudah terus pulang. Aduh saya rasa nih biar saya di persekutuan saya menyanyi, menyembah Tuhan. Ya sudah di sini saja. Tapi kan manusia terjebak dengan apa? Kesibukan. Terjebak dengan target-target pribadi. Kesibukan apa lagi? Kesibukan-kesibukan duniawi. Mengejar tanda kutip yang masuk di akal. Namanya yang katanya adalah masa depan. Masa depan itu kan banyak. Lagi buat apa? Kejar masa depan. Yang mana itu? Padahal cowok, padahal cewek. Coba lihat sebelah kiri. Masa depan itu masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Kasih tahu. Baik tua bukan damai sejahtera. 1, 2, 3. Ingat, masa depan kita tuh masa depan yang penuh damai sejahtera. Berarti yang harus kamu kejar dalam hidup kamu adalah mempersiapkan diri kamu untuk menerima damai sejahtera. 2 minggu lalu kamu belajar untuk orang itu bisa sampai menerima damai sejahtera. Dia harus berjuang melawan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ada amin? Tidak bisa Anda menerima damai sejahtera tapi Anda punya dendam di dalam diri. Anda masih punya kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Tidak bisa. Anda mungkin datang di ibadah sebuah komunitas atau gereja, Anda mengalami Tuhan. Anda seolah-olah menerima sesuatu yang melegakan hati, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera pada waktu Anda di dalam ibadah. Anda rasa-rasanya tidak mau keluar seperti tadi saya bilang. Anda rasa-rasanya tidak mau lagi, mau pulang lagi, saya tidak mau duduk. Kalau saya pulang berarti saya hancur sudah. Rasa-rasanya. Kasih tahu ini baru rasa-rasanya. 1, 2, 3. Ternyata ibadahnya cuma 2 jam.
Ternyata ibadahnya itu berapa jam? Cuma 2 jam kakak. Dia pulang, hilanglah damai yang dia terima. Hilanglah sukacita yang diterima dalam ibadah, dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam gereja yang dia terima sesuatu. Jadi Anda bisa lihat, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang belum beres di dalam diri dia. Karena ada sesuatu yang masih dia simpan di dalam diri dia. Dia akan terima sukacita ada dalam ibadah sah. Keluar dari tempat ini tidak ada sukacita lagi. Kenapa? Dia akan menghadapi tekanan, dia akan menghadapi sesuatu yang membuat dia pun damai hilang. Coba lihat sebelah kiri kanan, sering kok begitu. Di sini usahakan konsentrasi. Di sini usahakan muka tuh berbinar ini, ketawa, haleluya, senang. Tapi ada waktu tertentu tiba-tiba ada penyembahan yang sungguh-sungguh, dia meneteskan air mata. Antara dua, dijamah Tuhan atau mengingat semua masalah. Dan dia rindu dibawa kepada Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kan. Lu tak usah bawa Tuhan su tahu 1 dan 3. Tapi kan beta mau curhat. Tuhan yang mau curhat dan lu. Bukan lu yang mau curhat dan dia. Sebelum lu omong dia su tahu. Kenapa dia harus tahu? Kalau dia mau tahu setuju katakan amin. Jadi tugas kita berdoa untuk apa? Mendengar suaranya. Tugas kita berdoa untuk apa? Kau harus tahu apa yang diinginkan oleh penciptamu. Bukan lu hanya omong dari A sampai Z itu masalah hidup saja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sunusa, ada kerja kok. 1, 2, 3. Jadi kalau sedikit-sedikit beta mau menangis. Di hadapan Tuhan doh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tobat. Begini bahasanya. Saya mau dengar suara Tuhan doh. Siapa tahu, bukan siapa tahu. Pasti saya dikuatkan. Pasti saya diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah saya. Makanya waktu berdoa, kata Alkitab. Kalau kamu berdoa dan masih ada sesuatu yang menjanggal di dalam dirimu, tinggalkan doamu dan selesaikan dulu masalahmu, baru lu masuk doa. Itu kata Alkitab loh. Artinya apa? Dia tidak mau ada urusan dengan lu, urusan pribadi. Dia mau lu duduk di situ dan dengar suaranya, curahan hatinya, keinginannya, kerinduannya, supaya lu bisa mengerti apa yang diinginkannya. Kamu menerima kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Otomatis berjalan dengan sendirinya. Semua persoalan yang kamu hadapi terselesaikan dengan cara Bapa. Setuju katakan amin. Pilih mana? Mau ikut kehendaknya, dengar suaranya, melakukan apa yang diperintahkannya. Atau dari awal sampai akhir lu doa hanya cuma lu saja. Bapaknya cuma, kapan beta omong ini anak ini? Kapan ya? Coba lihat sebelah kiri kanan. Kadang-kadang kita salah berdoa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Salah berdoa, banyak orang salah berdoa. 1, 2, 3. Yakobus bilang apa? Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Karena memang dari awal sampai akhir, you hanya cuma omong lu punya masalah hidup lah. Lu punya keinginan lah. Tuhan beta baru ketemu itu perempuan satu pun cantik lah Tuhan. Dia pun mengerti dan beta lah Tuhan. Ini suku Tuhan beta pun jodoh. Jodoh-jodoh apa? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hei, jangan salah berdoa. Ya toh, kadang-kadang kita berdoa kiri kanan untuk ada jawaban, salahkan Tuhan. Kenapa beta sudah berbuat baik kakak? Kenapa beta sudah pelayanan banyak kakak? Kenapa beta sudah mengasihi Tuhan kakak? Tapi kenapa beta punya mama diambil Tuhan? Kak, beta ini melayani Tuhan supaya mama dong sehat. Apa urusannya lu melayani Tuhan dan lu mama sehat? Mamamu itu punya urusan sendiri dengan bapamu di surga. Ada amin? Masing-masing orang bertanggung jawab atas hidupnya. Setuju katakan amin. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan untuk supaya orang lain sehat atau orang tuamu sehat. Amin, itu tujuan yang baik. Indah itu kakak. Tetapi harus ingat, kalau tiba-tiba Tuhan ambil ini, Anda jangan salahkan Tuhan dong. Anda melayani Tuhan itu karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan supaya orang lain sehat. Amin. Jadi tujuannya harus berubah dong. Anda mengasihi Tuhan itu benar-benar mengasihi Tuhan. Anda melayani Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Jadi jangan salah. Banyak orang sudah melayani tapi salah pikiran, salah motivasi. Jadi Anda bisa lihat damai sejahtera itu gampang atau sulit untuk didapatkan sebenarnya. Susah. Susahnya kenapa? Karena kita melawan diri kita sendiri. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang kita hadapi untuk menerima damai sejahtera itu diri kita sendiri. Karena di sini kita dapat, keluar kita hilang.
Di sini kita berdoa, waktu kita berdoa sungguh-sungguh kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Tapi waktu keluar, hadapi masalah, langsung ciut. Hadapi tekanan, langsung ciut. Berarti yang bermasalah itu masalahnya itu atau diri kita sendiri. Halo? Apa yang bermasalah? Ngomong kuat, saya yang bermasalah. 1, 2, 3. Diri saya sendiri, amin. Oleh karena itu melawan diri sendiri, menaklukkan diri sendiri itu butuh tenaga ekstra. Makanya kamu rubah konsep doa kamu supaya kamu diberi kekuatan. Timotius berkata bahwa Bapa bukan memberikan kamu roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Setuju, katakan amin. Jadi kalau kamu dekat dengan Bapa, kamu begitu bersekutu membangun hubungan yang karib dengan penciptamu, maka dia akan memberikan kamu bukan roh ketakutan, melainkan apa? Kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban kepada setiap kamu yang sungguh-sungguh berdoa. Ingat, berdoa itu mencari hadiratnya, mencari wajahnya. Kalau kita mencari wajahnya, tunggu dia akan turun, dia akan berbicara buat kamu. Karena kita butuh dia. Jangan kita dari awal sampai akhir ini hanya ketompong keluh kesah dalam hidup saja. Kasih tahu sebelah kiri, dia itu pencipta, dia maha tahu. 1, 2, 3. Lagi, makanya latih kepekaan tiap hari. Latih telinga kamu untuk mendengar suaranya. Nanti kamu bisa membedakan antara suara hati dengan suara dari dia. Pasti. Kalau terbiasa membangun hubungan yang benar. Saya tidak biasa kasih kamu bahasa intim. Di sini tidak kenal kata intim. Kalau di luar sana bilang membangun keintiman dengan Tuhan, keliru. Alkitab tidak pernah menulis kata intim, tidak ada. Alkitab menulis itu kata membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah membangun hubungan yang karib dengan umatnya. Umatnya membangun hubungan yang karib dengan penciptanya. Tidak ada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bilang keintiman, intim. Itu bahasa manusia yang sudah terkontaminasi dengan birahi dan hawa nafsu. Sehingga mereka selalu bicara tentang membangun hubungan yang intim dengan penciptanya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu belajar Alkitab, ayo kita lurus dengan Alkitab. Kalau Alkitab bilang karib. Lu bilang intim. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Oke? Saya nangkap sampai sini. Yang pertama, untuk bisa menerima damai sejahtera, kalahkan apa dulu kakak? Kalahkan apa? 2 minggu ini sudah belajar mengalahkan diri sendiri? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Pasti bisa, bukan tidak bisa. 1, 2, 3. Nah, kamu kalau tidak melawan diri sendiri tidak bisa berdamai dengan Bapamu. Itu masalahnya ya. Oke, kita masuk di Yakobus. Saya langsung aja. Jadi kenapa orang itu sulit untuk berdamai dengan Bapa? Karena dia tidak bisa mampu menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa dia sulit menaklukkan dirinya sendiri? Yakobus pasal 5. Baca perikopnya, bersabar dalam penderitaan. Baca ayat 7 sampai 11. 2, 3. Karena turutilah penderitaan, sesungguhnya amin. Jadi kenapa orang itu sulit berdamai dengan penciptanya? Padahal penciptanya telah turun menjadi manusia, berinkarnasi istilahnya orang bilang. Dalam tubuh dagingnya, merangkak ke Golgota, direndahkan serendah-rendahnya. Supaya lahir pengampunan dan keselamatan itu buat kamu yang percaya dengan sungguh. Bukan hanya percaya saja, tapi percaya dengan sungguh baru bisa menerima pengampunan daripada Bapa kita. Setuju, katakan amin. Berarti dia sendiri berdamai dengan kamu dengan caranya yaitu salib. Amin, amin dulu. Kolose pasal berapa tuh bilang begitu? Kolose pasal 1 kalau tidak salah. Sebab dia berdamai dengan
manusia, dia berdamai juga dengan yang di surga. Jadi dengan caranya salib itu ditegakkan. Sekarang pertanyaannya, kamu juga harus berdamai dengan penciptamu. Makanya kenapa dalam Matius bilang apa? Pikulah salibmu. Pikulah salibmu terus. Kita harus pikul ketemu salib masing-masing. Pikul salib terus. Pikul salib terus. Selalu dikatakan pikul salib. Pikul salib. Masing-masing kita harus berjuang sampai pada posisi kita ada dalam perdamaian dengan pencipta kita. Ada amin? Dia telah ada dan dia telah menderita bagi kamu dan saya. Tugas kita percaya dengan sungguh kepada dia, melakukan apa yang diinginkan dan dikehendakinya, baru kamu terima keselamatan dan pengampunan itu. Setuju, katakan amin. Kalau kamu hanya percaya tapi kelakuan masih ke setan, kasih tahu sebelah kiri kanan. Sampai kapanpun juga tetap engkau tidak diampuni. 1, 2, 3. Omong kuat. Kuat. Matius 6 ayat 14 sampai 15 bilang apa? Coba baca. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan. Ini tindakan loh. Ini sesuatu yang tindakan. Kamu melakukan sesuatu. Yang berikut ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, ini juga tindakan. Kamu tidak mau mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi kalau kamu percaya kepada dia, tetapi kamu tidak melakukan apa yang dia mau, sampai kapanpun kamu tidak menerima pengampunan itu. Kenapa? Standarnya adalah apa? Melakukan apa yang dikehendaki oleh penciptamu. Setuju, katakan amin. Masukkan di dalam otak kamu. Masukkan di dalam perasaan jiwa kamu. Bahwa bukannya sekedar percaya. Tetapi kamu harus benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapamu. Ada amin? Matius 7 ayat 21 bilang apa? Bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Bukan orang yang tiap hari pergi hari Minggu pergi ke gereja, hari Senin datang persekutuan. Habis itu mati langsung masuk surga. Belum tentu. Lakukan kehendak Bapa atau tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. You percaya dia. Tapi lu melakukan kehendaknya dia atau tidak? 1, 2, 3. Jangan sampai Anda percaya dia tapi Anda tidak melakukan kehendaknya. Karena banyak orang Kristen itu model begitu. Percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Masih maki, masih dendam. Tidak mau mengampuni papa mamanya. Tidak mau mengampuni saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Dia pun kawan di kampus, dia pun kawan di kompleks, di desa, di kampung. Masih dendam dan di kampung. Pokoknya kalau dia pulang dari Kupang, di sini saya di rumah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Rumah sonde salah. Yang salah tuh lu. 1, 2, 3. Lu punya kawan tuh tidak salah. Yang salah tuh kita merespon. Anak Tuhan kok masih dendam. Anak Tuhan kok masih tidak mau mengampuni. Nanti kita sudah disukai oleh Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo berjuang berdamai dengan Bapamu. 1, 2, 3. Ya. Berarti harus bisa apa? Menaklukkan diri sendiri. Kenapa tidak bisa menaklukkan diri sendiri? Karena tidak sabar. Lihat ayat yang ke-9. Baca dari ayat yang ke-8 dari Yakobus 5 tadi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan jiwamu. Kalau di sini kan hati. Sebenarnya itu bicara tentang perasaan atau jiwamu. Kamu harus meneguhkan jiwa kamu. Meneguhkan jiwa atau hati atau perasaan ini apa? Manusia roh kamu harus benar-benar menguasai kamu. Amin. Lihat, kamu bersabar dan kamu harus membuat manusia roh kamu kuat di dalam kamu. Artinya apa? Meneguhkan hatimu, perasaan. Sudah, beberapa bulan lalu kan saya sini terus sharing tentang apa? Manusia roh. Berjuang untuk membangkitkan manusia roh. Alkitab bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala baru layani Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, roh mati. Lu layani siapa? 1, 2, 3. Yo, pegang Alkitab, menyembah Tuhan, tapi mati. Makanya Wahyu bilang apa? Aku tahu semua jeripayamu, aku tahu perjuanganmu, tetapi aku mau mengklaim kamu, kau hidup tetapi mati. Jadi jangan sampai kita kelihatan rohani, kita kelihatan beribadah, kita kelihatan begitu rajin ikut ini, ikut itu, kita kelihatannya begitu tanda kutip rohani sekali, tapi ternyata kita ini disebut hidup tetapi mati seperti dalam Wahyu. Kamu jangan jadi orang Kristen yang hidup tetapi mati.
Ada begitu banyak orang Kristen yang hidup tetapi mati. Hidupnya ya hidup, manusia kayak kamu dan saya. Melakukan aktivitas seperti biasa. Beribadah juga, tetapi mati. Apa yang mati? Manusia rohnya mati. Dia melayani Tuhan tapi karakternya binatang. Dia melayani Tuhan tapi dia masih mendendam. Makanya kamu lihat banyak orang dalam komunitas saling jengkel demi jengkel. Saling tuding satu dengan yang lain. Atau lebih gila ayat 9. Kamu lihat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Lihat. Kalau kamu mau sampai pada titik mampu menaklukkan diri kamu. Hal-hal yang sederhana ini harus kamu lakukan. Jangan bersungut-sungut. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan bersungut-sungut. 1, 2, 3. Kata bersungut-sungut ini mungkin kamu tidak mengerti kata apa. Mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Disuruh sedikit mengeluh. Dikasih tahu. Ini omong ini terus nih ketemu gila. Omong suruh kau main doa terus. Suruh kau bertobat. Coba lihat sebelah kiri lupu itu mengeluh. 1, 2, 3. Lihat. Orang tidak bisa menaklukkan dia punya diri. Katanya dari dasar kata mengeluh. Atau bersungut-sungut. Makanya kalau kamu baca dalam Filipi atau Efesus Filipi pasal berapa 2. Itu tentang kerjakanlah keselamatanmu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut. Itu penting sekali. Jangan lu lagi menjadi orang percaya. Tapi lu penuh dengan pengeluhan. Lu penuh dengan persungutan. Lu tidak akan pernah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menaklukkan lu sendiri. Kenapa? Main mengeluh. Hai, kok beta ini siapa? Kok main masalah terus ini? Baru habis satu lagi. Belum habis lagi satu lagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Semakin banyak masalah, itu artinya semakin jago lu hidup. 1, 2, 3. Amin. Artinya Anda mampu. Satu datang lu tangkis. Jangan lu tangkis. Berhenti dulu. Soalnya bisa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, maka lu akan gagal di situ. 1, 2, 3. Makanya Alkitab bilang apa dalam 1 Tesalonika atau Timotius bilang apa? Mengucap syukurlah dalam. Jadi kekuatan perlawanan antara mengeluh atau bersungut-sungut, lawannya adalah apa? Mengucap syukur. Anda bisa mengucap syukur kalau ada apa? Kalau Anda hidup dalam kesederhanaan. Kasih tahu orang yang bisa mengucap syukur kalau dia hidup dalam kesederhanaan. 1, 2, 3. Ya, ingat, sederhana itu karakter ya. Bukan sederhana itu lu punya pakaian harus compang-camping. Lu soalnya boleh lipstick, soalnya boleh pakai anting-anting, soalnya boleh pakai bibir merah. Bukan, itu bukan kak. Silakan perempuan, silakan berdandan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Setuju katakan amin. Kayak gitu. Bukan lu datang sini dandan kemudian lu kasih tahu ini 50 juta. Ini beta punggelang ini. Itu lu keluar. Itu artinya lu sombong. Ya toh? Lihat. Anda tidak bisa menaklukkan diri Anda kalau Anda ada di dalam persungutan terus. Tidak bisa. Makanya Anda harus melatih sebelum menaklukkan diri Anda melatih dengan ucapan syukur terus menerus. Ada masalah, ada himpitan, ada tekanan. Yang harus Anda ucapkan yang keluar dari bibir mulut Anda. Terima kasih Tuhan. Kuatkan saya untuk menghadapi ini masalah. Terima kasih Tuhan. Ucapkanlah syukur. Kalau kamu menghadapi hubungan keluarga misalnya hubungan suami istri yang ada beberapa yang sudah menikah ya. Suami model begitu, istri model begitu, apa yang harus lu lakukan? Sudah menikah. Makanya jangan bersungut-sungut. Belum dapat jodoh, Tuhan tolong kirimkan. Hai, itu namanya persungutan. Belum dapat kerja, main mengeluh terus. Akhirnya katanya belum gini, biar mungkin belum waktunya Tuhan. Itu persungutan. Ini kayaknya belum waktu Tuhan. Itu bersungut-sungut. Biar suka tompi pelayanan sah. Itu bersungut-sungut. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Melayani itu bukan biar tidak bisa. Melayani itu harus dengan penuh keyakinan. Mau dapat kerja atau tidak dapat kerja. Mau dapat jodoh atau tidak dapat jodoh. Tetap melayani Tuhan. Setuju katakan amin. Baik atau buruk keadaanmu. Susah atau senang. Tetap melayani Tuhan. Duka cita atau suka cita. Layani saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan sedikit-sedikit mau pelayanan. Kada pleno na gagas semua di sini. Mau pi pelayanan, dapat ada satu pengkhotbah ganteng sekali. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu pi cari Tuhan atau cari nona atau cari pengkhotbah 1, 2, 3. Makanya itu semua bagian dari pengeluhan. Lu mau pi mana? Pi KKR. Siapa yang khotbah? Ini. Itu mengeluh. Lu mau pi mana? Pi KKR, pi KPI. Siapa yang khotbah dia? Tetapi itu mengeluh.
Kenapa? Anda bukan lihat Tuhan Yesusnya, Anda lihat pengkhotbahnya. Coba lihat sebelah kiri kan, hati-hati. Latih diri Anda ini untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Setuju, katakan amin. Lihat, orang bersungut-sungut lahirnya perbantahan. Dia membantah. Kalau sudah lahir perbantahan, lahirlah pemberontakan, kakak. Kalau sudah lahir pemberontakan, maka lahirlah ketidaktaatan. Ketidakpenaklukan diri. Dia tidak mau taat. Jadi otomatis kamu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mampu menaklukkan diri kamu. Kenapa? Dari bersungut-sungut lahir perbantahan. Dari perbantahan lahir pemberontakan. Dari pemberontakan lahir ketidakpatuhan. Ketidaktaatan. Nggak mau. Makanya orang yang suka bersungut-sungut, dia punya spirit pemberontakan atau roh pemberontakannya itu tinggi. Makanya ketika kamu diperintahkan atau dikasih tahu, diberitahukan atau diminta tolong oleh seseorang, atau dikasih tahu tentang firman Tuhan, terimalah dengan sukacita. Jangan kamu mengeluh. Contoh, mama bilang gini, Desi, pilih minyak tanah sana. Main beta terus. Nah, itu apa? Bersungut, kuat. Walaupun lu pergi, lu ambil jergen, lu pilih minyak tanah. Tapi sudah dimulai dengan persungut. Lama-lama, orang tua main suruh-suruh terus, maka lama-lama akan terjadi perbantahan. Son bisa yang lain kok. Main beta terus nih. Pernah tidak terjadi itu di dalam hidupmu? Berarti itu dimulai dari persungutan kecil di dalam hati kamu. Itu dipupuk terus, maka sampai puncaknya keluar bahasa dari mulut kamu. Sonde ada yang lain kok main beta terus nih. Kamu lihat, kemudian di hari yang berikut, Bapamu mau ngomong, kamu tidak akan pernah omong lagi 1-2 bahasa langsung pergi. Kenapa? Tidak ada lagi ketaatan. Itu yang terjadi. Makanya teman-teman semua di sini, kalau kamu mau menerima damai sejahtera, kan prosesnya kan panjang. Kamu harus berdamai dengan penciptamu. Kamu harus berdamai dengan penciptamu, dimulai dengan kamu harus bisa mampu menaklukkan dirimu. Kalau kamu mau menaklukkan diri kamu harus mulai belajar bersabar dan mau untuk melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur. Bukan dengan persungutan. Stop bersungut-sungut. Amin. Lihat. Ada persungutan, ada perbantahan. Di dalam perbantahan itu ada yang mempersalahkan orang. Menyalahkan orang lain, membantah. Itu kan menyalahkan orang. Saudara yang lain, itu kan menyalahkan lu papa. Menyalahkan lu mama. Kenapa hanya lu sah? Sedangkan bepung kakak, bepung adik ada di situ. Kenapa main suruh beta sah? Mempersalahkan yang lain. Bahkan bisa mempersalahkan Tuhan. Lahirlah pemberontakan. Lahirlah apa? Ketidaktaatan. Itu kakak bahaya. Kamu lihat orang Israel. Apa yang terjadi dengan Israel? Israel itu mujizat apa yang tidak terjadi kakak? Oh luar biasa kakak di padang gurun 40 tahun. Tapi orang Israel itu dasarnya tegar tengkuk. Tahu tegar tengkuk. Sudah lihat semua yang benar, semua yang baik, semua yang luar biasa. Tidak mau percaya dengan sungguh. Yang ada apa? Persungutan terus menerus. Bersungut-sungut. Makanya Bapak sudah suka yang hidup dengan orang Israel ini. 40 tahun yang masuk ke tanah Kanaan, yang lahir di dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Makanya generasinya Yosua yang masuk ke tanah Kanaan. Generasinya Musa semua mati di dalam perjalanan. Tapi sama saja, ini generasi yang di tanah Kanaan, tukang mengeluh, tukang semua kak. Kasih tahu sebelah kiri kan, berhenti dulu mengeluh tuh 1, 2, 3. Kemudian soalnya ada yang mau dengar, lu cerita di semua orang tentang lu masalah. Kasih tahu sebelah, stop. Lu mulai cari pembelaan lah. Lu tahu lu pun diri itu salah, tapi lu mau cari pembenaran diri. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu masuk dalam mengeluh 1, 2, 3. Makanya orang yang suka mengeluh pasti bunuh diri. Kasih tahu sebelah kiri kanan, stop persungutan 1, 2, 3. Orang yang suka bersungut-sungut pasti suka bullying. Suka mempersalahkan orang, itu kan bullying. Suka membuli orang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati dengan bersungut-sungut. 1, 2, 3. Amin. Oke, ayat 9 coba baca lagi. 2, 3. Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Berarti persungutan itu masuk dalam perintah loh. Amin. Jangan bersungut-sungut itu masuk dalam apa? Perintah yang sangat
penting. Jadi mulai ini ina-ina dong di sapa dong tolong. Tidak ada kerajaan. Jangan kau duduk di situ kau mulai baca cerita orang Punama itu bersungut-sungut. Ada amin? Jadi belajar katakan, diri kamu, tunjuk diri kamu. Ayo belajar mengucap syukur. 1, 2, 3. Kuat. Amin. Baik dalam kesalahan, dalam masalah, dalam persoalan apapun. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya masih ada sampai hari ini itu sudah bersyukur. Ada masalah tekanan, yuk. Saya percaya Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan semua yang baik bagi mereka yang apa? Mengasihi Tuhan. Jadi bukti kamu mengasihi dia dengan cara apa? Mengucap syukurlah. Amin. Jangan main mengeluh terus. Oke, ayat 10 saudara-saudara. 2, 3 yang terakhir. 10, 11 ya. 2, 3 lagi. 11. Ya, orang hanya melihat kalau Ayub, cerita Ayub itu orang hanya lihat bagaimana Tuhan membalikkan 100 kali lipat apa yang telah hilang dari dia. Tapi orang lupa proses bagaimana dia bertahan. Proses bagaimana dia berdamai dengan dirinya. Dia berdamai dengan pencipta yang mengizinkan dia harus menderita. Mana ada persungutan dalam diri Ayub? Tidak ada. Dia berkeluh kesah dengan Bapa. Kenapa ini harus terjadi dalam diri dia? Tapi dia tidak menyalahkan Bapa. Dia tidak menyalahkan dirinya. Dia tidak menyalahkan istri dan anak-anaknya dan teman-teman dan saudara-saudara yang lain yang meninggalkan dia. Dia tetap masuk dalam sebuah proses yang begitu dahsyat. Sehingga dia tetap ada dalam posisi bertahan. Yang ada ucapan syukur. Kamu kalau baca kitab Ayub, itu semua tuh kedahsyatannya Bapa. Kamu kalau baca kitab Ayub, kamu akan melihat bagaimana Bapa berbicara dalam pewahyuannya kepada Ayub. Luar biasa. Apa yang tidak dilihat oleh Abraham, dilihat oleh Ayub. Ayub dan Abraham itu 1 tahun yang sama. Hanya beda tempat yang berbeda. Bapak panggil Abrahamnya di sini, Bapak juga sedang bekerja dengan Ayub di sebelah sana. Luar biasa kakak Bapak bekerja dalam 1 tahun yang sama. Amin. Artinya apa kakak? Bapak untuk mengajar kita untuk apa hari ini tentang Ayub. Mau menderita ada keluh kesah pasti. Tapi keluh kesah itu bukan sebuah persungutan yang sampai menyalahkan orang, menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak. Ayub mengatakan, Bapak kenapa ini bisa terjadi? Semua harus tinggalkan saya. Saya menderita borok, koskadu, kurap. Badan bergatal-gatal, makanya dia tidurnya di mana? Abu Ra'o. Supaya apa? Dia pun gatal itu tidak begitu gatal. Kan Abu Ra'o bikin gatalnya berkurang. Tidurnya di mana kakak? Abu Ra'o kakak. Ini pakar panggang habis begitu. Dia siram dia pun diri di Abu Ra'o. Makanya orang menghina dia sangat amat. Itu Ayub. Tapi Anda lihat Ayub sabar enggak? Kesabaran Ayub itu bukannya sekedar dia menunggu saja. Tapi tidak ada ucapan persungutan yang keluar dari dalam diri dia. Tidak ada kata menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain. Tidak ada. Yang ada apa? Ucapan syukur dan melakukan terus dengan sungguh-sungguh. Bersabar dengan kehendak Bapa. Begini Kak. Makanya Alkitab bilang apa? Mereka disebut berbahagia. Yaitu mereka yang tekun. Orang yang tekun dalam hal apa? Tidak bersungut-sungut, yang ada ucapan syukur. Kamu bisa menaklukkan diri kamu. Hanya dengan 1 kata. Ucapkan syukur. Mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Apalagi menyalahkan orang. Menyalahkan Tuhan lebih gila. Jangan. Yang ada ucapan syukur. Amin. Itulah caranya kalau kamu mau menaklukkan diri kamu. Mulailah dengan perkataan yang lebih indah. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat semua ini. Oh beta su rasa, beta su hancur, beta su gagal, beta model begini, beta su layak. Itu persungutan. Itu berarti lu menyalahkan lu sendiri. Lu menyalahkan keadaan. Lu menyalahkan Tuhan. Jangan. Seburuk apapun lu pun hidup. Separah apapun lu jatuh. Tapi lu masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya apa? Lu masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi jangan langsung mengeluh. Jangan langsung bersungut-sungut. Bahkan jangan saling membantah, menyalahkan orang lain, menyalahkan dirimu, menyalahkan Tuhan, apalagi jangan.
Ayo belajar mengucap syukur. Dan ambil langkah untuk mulai belajar menaklukkan diri kamu. Karena dengan penaklukan dirimu, kau bisa berdamai dengan Bapamu. Kalau kau sudah bisa berdamai dengan Bapamu, damai sejahtera diberikan kepada kamu dan saya. Kalau damai sejahtera sudah diberikan kepada kamu, gila kekuatannya dahsyat minggu depan. Gila. Kekuatannya sangat amat luar biasa kakak. Kekuatan damai sejahtera itu. Kuatnya kayak apa? Kalau kemarin beberapa minggu lalu juga kita bicara tentang perlengkapan selengkap senjata Bapa, ketopong keselamatan, segala macam yang mempersatukan itu menjadi satu di dalam tubuh, damai sejahtera. Jadi yang bisa membuat itu ketopong menjadi kekuatan buat kamu, damai sejahtera. Ikat pinggang yang benar itu yang kau gunakan itu bisa berfungsi, damai sejahtera, sukacita. Jadi kalau kamu tidak punya damai, tidak berfungsi, tidak ada kekuatan. Amin. Oleh karena itu ayo belajar mengucap supaya kau bisa menaklukkan. Setelah bisa menaklukkan diri, kamu akan berdamai dengan, ketika kamu berdamai dengan Bapa. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu dan damai sejahtera ku berikan kepada kamu. Siapa yang bisa menaklukkan kamu? Tidak bisa kakak. Kenapa? Damai sejahtera menguasai kita. Setuju katakan amin. Jadi ayo come on. Kejar itu teman-teman. Jangan sampai hanya cuma dia tinggalkan damai sejahtera itu di bumi, tapi kita sendiri tidak menerima damai sejahtera itu. Tugas kita harus kita miliki damai sejahtera itu. Sebab dia telah memberikannya buat kita. Perjuangkan itu. Jangan punya prinsip seperti banyak orang bilang begini. Semua karena kasih karunia. Cukup kamu percaya semua diberikan. Buktinya kamu punya damai sejahtera ketika kau percaya dengan Tuhan Yesus. Hei, kau masih bersungut-sungut, masih ada damai sejahtera? Tidak ada. Kau percaya sama dia, kau harus berjuang menaklukkan diri kamu. Bukan hanya percaya, habis itu dapat semuanya. Itu adalah sebuah doktrin grace atau anugerah yang begitu gampangan. Sedangkan Bapak kita punya doktrin, punya sesuatu pengajaran itu penting. Kamu ingat, ini pengajaran Tuhan Yesus adalah pengajaran penuh penderitaan. Segala sesuatu diperjuangkan dengan penuh penderitaan kakak. Bahkan pengampunan dan keselamatan yang kau terima dengan percaya, itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Setuju katakan amin. Itu pengajarannya Bapak kita Tuhan Yesus. Tapi pengajaran dunia hari ini cukup percaya saja pasti selamat. Hasil itu lu santai-santai yang penting percaya saja. Pergi gereja saja. Oh, itu 2/3 tinggal di bumi. Tidak terangkat. Itu cara iblis untuk memanipulasi manusia. Kelihatannya rohani. Tapi ternyata itu membuat orang nina bobo. Yang penting hari Minggu beta pergi gereja, yang penting beta hari Senin pergi persekutuan sudah aman. Beta mau mabok kok, beta mau isap rokok kok, beta mau bikin apa kok. Atau mungkin itu terlalu ekstrim. Beta mau mengeluh terus kok, aman sah. Yang penting beta pun Tuhan Yesus. Ingat, memang dia bilang tanpa syarat. Tapi kalau kau belajar tentang Bapa saya lebih dalam, lebih karib lagi, lebih dalam lagi kakak, kau harus ingat. Ribet kakak. Bapak kita tuh punya standar itu terlalu banyak. Kau lihat 10 hukum. Kau lihat dia punya hukum-hukumnya. Itu ribet sekali. Jangan membunuh. Itu 10 perintah salah satunya. Di 1 Yohanes. Lu membenci saudaramu sudah membunuh. Jangan berzina. Di perjanjian baru. Lu baru melihat saja menginginkan dalam hati. Berzina. Menaklukkan lu sendiri. Taklukkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Percaya saja langsung keinginan mati. Coba saya tanya. Anda percaya Tuhan Yesus langsung punya keinginan mati semua? Atau Anda harus berjuang untuk menaklukkan diri Anda? Berjuang, karena itu prinsipnya Bapak kita. Makanya jangan jadi Kristen gampangan, setuju katakan amin. Harus menjadi Kristen yang mau berjuang. Hai anak muda, jangan jadi Kristen gampangan. Jangan Kristen yang cuma mau hyper grace. Semua karena anugerah. Makanya banyak orang Kristen itu acuh tak acuh. Dan tidak memiliki takut dan gentar kepada pencipta yang telah turun ke bumi menjadi manusia merangkak seperti binatang. Kemudian menderita di Golgota saja. Aduh pusing. Ayo come on berjuang. Jadilah orang Kristen yang mau berjuang. Amin. Semuanya berjuang. Jadi kalau sudah jatuh ya bangun toh. Kalau sudah salah ya perbaiki. Jangan salahkan yang lain-lain. Mengucap syukurlah. Itu kekuatan kamu untuk bisa menaklukkan diri kamu. Mari tundukkan kepala.